data empiris. Sementara pedoman atau regulasi penulisan itu adalah data teoritis. Saat teman-teman memadukan keduanya, teman-teman solid, teman-teman akan dapat pengetahuan yang utuh. Syukur-syukur kalau kemudian teman-teman ngobrol sama dosen pembimbing, itu berarti semua dapat tuh, dari praktek lapangan, dari observasi ya, kemudian dari literatur reviewnya, teorinya, sama wawancara pakar. Jadi 3 data sudah dapat. Itu teman-teman kalau dapat nulis proposal akan mantap. Tapi kalau teman-teman sekedar meniru apa yang sudah dibuat, nah nanti suatu ketika ada kondisi tertentu, teman-teman akan lebih gampang goyah. Gitu. Jadi dari cara teman-teman menulis proposal saja kan sudah terbayang cara teman-teman melakukan penelitian di TA seperti apa. Jadi kalau teman-teman hanya mengambil contoh dan kemudian meniru untuk menulis tanpa membaca pedomannya seperti apa, panduannya seperti apa, berarti nanti kemungkinan Anda akan desainnya seperti itu gitu. Jadi metode yang sudah pernah dipakai, ikutin aja. Teori dasar dan metode itu bagaimana? Ya urusan nanti. Itu akan terbayang seperti apa. Gitu teman ya. Nah, proposal tadi sudah saya sampaikan, proposal ini adalah dasarnya dari peraturan direktur nomor 4 tahun 2024, benar ya? Pedoman pelaksanaan tugas akhir. Di sini ICT sudah kita bahas, sudah kita bedah di tengah semester yang lalu. Nah, tengah semester ini kita bedah masalah proposal. Seperti apa isi dari proposal? Isi proposal kalau di pedoman ini isinya seperti ini teman-teman. Ada bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Dari situ sudah terbayang teman-teman akan membahas seperti apa gitu ya. Teman-teman kalau nggak ada ide, udah nih bikin aja style ya, style word gitu ya. Style word untuk pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, isinya. Udah pendahuluan nanti ada apa, nanti di dalamnya bisa. Jadi lembar sampul siapin aja semua, nanti untuk kemudian bisa langsung isi daftar isinya. Dulu pun saya juga awal-awal kalau sedang ada ide gitu, di awal-awal belum ada ide, sambil nyiapkan proposal atau disertasi ataupun tesis pada waktu itu, bukan tesis karya akhir ya, karena saya terapkan S2-nya. Nah itu membuat seperti ini. Kalau duduk di kursi teman-teman sebagai D3 pada waktu itu saya belum seperti ini teman-teman, karena masih D3 ya. Satunya diuntungkan bisa transfer riset dari D3, jadi ya tidak harus juga. Jadi lebih presentasi apa yang dibuat kemudian diakreditkan. Nah di ICT kita ingat ada 2 konten. Yang pertama adalah latar belakang penelitian dengan tools yang seperti ini dan konten seperti itu yang sudah kita bahas ya. Itu terkait dengan ICT. Ada 2 konten. Yang pertama ada 2 bagian, yaitu bagian latar belakang dengan struktur seperti ini. Masih ingat ya teman-teman ya. Dan juga bagian hasil yang diharapkan dengan bentuk seperti ini. 2 bagian tadi akan menjadi latar belakang pada proposal. Ya, itu kenapa di latar belakang proposal teman-teman butuh data laporan, data paparan, hasil wawancara. Ada yang kemudian baru kemarin gitu, saya ngambil contoh walaupun S2 teman-teman ya, tapi ini terapan. Jadi mirip dengan teman-teman nanya ke saya, Pak, saya boleh nggak untuk semester depan, semester terakhir saya nih, saya mau ngambil karya akhir, teman-teman tugas saya di karya akhir ya. Karya akhir terkait dengan membuat aplikasi seperti dengan aplikasi yang sudah ada. Maksudnya apa? Jadi ada sebuah aplikasi yang dipunyai perusahaan, dan perusahaan itu kemudian ingin membuat aplikasi yang sama seperti itu, tapi tidak lagi beli ke perusahaan yang sama. Terus, nah ada apa dengan kurangnya aplikasi yang pertama? Itu yang mau saya teliti. Kenapa dicari tahu kurangnya? Ya perusahaan minta seperti itu Pak. Gitu. Tahu dari mana perusahaan minta seperti itu? Dari wawancara yang saya lakukan. Wawancaranya dicatat enggak? Enggak Pak, cuma ngobrol saja sambil di kantin. Ada kebutuhan apa kalau harus dicari kekurangannya? Berhenti di situ. Usut punya usut, pada akhirnya ternyata adalah perusahaan ingin membuat aplikasi yang sama, tidak lagi membeli dari software house,
Tetapi perusahaan nggak tahu nih siap nggak untuk membuat aplikasi macam begitu. Bayangkan ya, wah ini beda jauh sama gitu. Ini kan kesiapan untuk menjadi sebuah software house. Jadi cari penelitian yang memang mirip seperti itu agar kamu bayang penelitian macam begini seperti apa. Tapi penelitian seperti ini berarti kan pengukuran kesiapan untuk menjadi software house. Berarti ini kan semacam kesiapan secara organisasi. Jadi dididik aja, jangan organisasi, karena software house itu ada manajemen untuk pengelolaan organisasinya, kemudian orangnya kita batasin saja secara teknikal. Tapi cari tahu untuk bisa memutuskan bahwasanya kita develop software sendiri, seperti apa yang dibutuhkan, teorinya seperti apa. Saya sarankan pada waktu kemarin sore, saya sarankan coba dicari terkait dengan skill saja, skill dan knowledge. Jadi perusahaan bingung nih mau bikin, tapi jangan sampai tengah jalan. Tapi sebenarnya asal pikir ngapain juga ya? Ya bikin aja, kalau ada gap tinggal diisi aja gapnya. Kan gapnya pasti gap skill. Kalau gap organisasi memang mau bikin organisasi software house seperti Poltek, dia mau bikin software sendiri untuk pengasuhan nih, lagi develop nih. Bang Bio, Mas Bio lagi membuat software nih. Masa iya terus kemudian Poltek SSN membuat sebuah unit pengembangan terlalunak? Kan nggak perlu kan? Ya kumpul saja orang-orang yang berkompetensi di situ dan mengembangkan seperti itu. Nah, beda kasus soalnya muncul yang dibuat organisasi, itu panjang sekali. Jadi wawancara pun dimasukkan. Nah, paper utama yang mencantumkan celah riset, analisis celah dan Ichikawa kalau memang teman-teman ingin membuat. Ini opsi saja teman-teman tools. Isinya pada latar belakang di pendahuluan. Jadi pendahuluan itu tadi ya, jadi sebetulnya ada pendahuluan ya. Di pendahuluan itu ada latar belakang. Isinya adalah urgensi penelitian. Ini berkaitan dengan keterbaruan data. Masih teman-teman ada berapa jenis keterbaruan? Masalah, ya. Masalah, metode, data, ya. Nah ini teman-teman. Ini sepertinya sudah expert ya, nggak mungkin teman-teman TA punya keterbaruan masalah. Ya data sama metode lah. Apakah Anda menemukan sebuah masalah baru yang belum pernah ditemukan di dunia? Kayaknya nggak mungkin ya di level TA gitu. Jadi ya udahlah, urgensi berarti terkait dengan objek. Berarti keterbaruan data. Kenapa kok penelitian itu dilakukan? Tapi realistis saja. Kan ada juga ya yang tidak menggunakan objek penelitian ya. Objek penelitiannya tidak berupa sebuah lokus. Jadi penelitiannya adalah sebuah teori. Ada kan ya TA teman-teman, walaupun bukan di kelas ini. Di kelas ini ya. Saya melihat kemarin sih teman-teman. Ya memang ada, tapi akhirnya melarikan ke studi kasus gitu. Jadi bukan organisasi tapi pengguna. Tapi ada penggunanya gitu ya, ada penggunanya, bukan benar-benar ingin membuktikan sebuah teori. Jadi objek penelitian berupa benda itu ada. Jadi misalkan bendanya jadi, kita tahu penggunanya, kita tahu organisasi penggunanya. Ya, yang diharapkan kalau dari seperti ini, berarti sebenarnya diharapkan TA teman-teman itu punya pengguna, punya objek yang menggunakan, objek yang memanfaatkan hasil penelitian. Terlepas dari ini pribadi, misalkan analisis pengguna media sosial gitu ya. Nah itu kan berarti bukan organisasi, ataupun organisasi seperti pengembangan perangkat lunak. Kemarin ngomong, Mas bisa nggak Mas dibantu untuk membuat aplikasi kasir untuk koperasi kekar abadi, koperasi BSSN. Jadi saya tanya, memang misalnya pakai apa? Pakai Quasir. Quasir kan gratis, gitu. Tapi nggak tahu sampai kapan. Maksudnya katanya mau berbayar. Ya udah bayar aja gitu. Ya, daripada berbayar rutin langganan, lebih kan mengembangkan sendiri gitu. Mengembangkan sendiri kan ada maintenance server, maintenance VPS, gitu ya, maintenance pengembang software. Gitu. Ya iyalah jadi TA gitu ya, mungkin nggak ada biayanya. Tapi setelah itu jadi TA, kemudian nanti yang bersangkutan udah lulus, kalau diminta untuk mengambil, mau gimana? Jadi TA lagi. Kalau mau jadi TA lagi, terus akhirnya kasir itu dikelola atau dijagain oleh lab, itu ya bisa juga. Tapi butuh MOU kerjasama, bahasanya kooperasi itu kan pengembangan itu kan update-nya kan terus kita lempar ke teman-teman sebagai bahan TA. Nah, itu oke lah. Berarti cuma ada biaya BPS gitu ya.
VPS. Kemarin ngobrol sama VPS sama Mbak Siska, saya kasih VPS saya tahun terus. Ternyata sinkronisnya pakai Visual Studio Code. Jangan pakai terminal. Kalau Visual Studio Code trafiknya terlalu besar, gitu ya. Request timeout malah jadi masalah karena kita trafiknya kecil kan kita. Nah, akhirnya pakai terminal kemarin. Nah, itu lancar. Jadi dia upload TA-nya ke VPS, kemudian bisa sinkronis ke Sertif. Jadi TA-nya perlu di deploy ke sebuah server, tapi kita nggak punya server. Nah, saya bilang udah pakai VPS saya aja dulu. VPS yang padwp.cloud itu teman-teman ya, yang pernah saya tunjukkan ke teman-teman yang isinya desktop saya. Itu kan baru terpakai 5 GB atau 2 GB dari 20 GB yang saya sewa. Udah pakai aja. Nah, kemudian selain ada DC penelitian, ada review metode keterbaruan dari metodenya. Jadi ini bukan metode yang teman-teman pakai, tapi selama ini untuk menyelesaikan masalah itu, untuk menyelesaikan kondisi yang ada di atas ini, metode apa saja yang sudah digunakan? Contoh, bahwasanya tadi kita mau bicara masalah koperasi ya, saja kita menggunakan koperasi. Bahwasanya koperasi dari Kekar Abadi ini selama ini untuk menangani transaksi menggunakan aplikasi kasir yang berbasis Android. Aplikasi kasir tersebut saat ini memang sistemnya gratis, namun direncanakan pada saat direncanakan di tahun ini dia akan memberikan fitur gratisnya itu terbatas. Jadi gratisnya itu untuk fitur-fitur terbatas, sehingga mulai berbayar kembali. Nah, yang kedua, pemanfaatan aplikasi kasir ini akan tergantung pada perangkat berbasis Android. Aplikasi ini tidak reliable untuk perangkat berbasis Windows. Bisa, tapi browser teman-teman. Browser beda kalau misalkan teman-teman pakai Android, dia langsung aplikasinya di download. Nah, kurang familiar. Sementara saat ini posisinya adalah di Kekar Abadi itu operasinya BSSN lebih suka operatornya itu menggunakan laptop. Seperti yang di sini juga, kalau ada yang suka belanja koperasi, ya pakai laptop ya makanya dia. Kami koperasi juga nggak boleh. Oh boleh sih. Serius ya? Iya. Oke. Saya cek dulu. Saya pernah mendengar ada yang mau jajan. Mulai kapan nggak boleh? Kami masuk sudah. Oh nggak boleh. Oke sip. Oke. Ya. Hal baru saya. Oke. Berarti kemarin dia jajan di mana ya? Mau kemana? Mau belanja Pak? Oke. Iya ada yang Alsam mau belanja. Saya ngajar hari Kamis. Gitu. Mau kemana gitu? Mau belanja Pak gitu. Oh, mau belanja. Saya ngajar di kelas depan kebetulan. Karena kelas kalau Kamis kan satu RPLK ya. Udah minta jangan ngomong tadi. Oh mungkin stres butuh jajanan biar fokus karena jaringan lagi susah hari Kamis itu. Lagi pada bingung Pak laptop gitu. Nggak ada jaringan Pak. Iya, lagi lambat-lambatnya. Saya pinjamkan dongle sama beberapa orang. Saya punya 2 dongle. Pakai dongle coba untuk untuk mempercepat. Nah, kemudian untuk selama ini untuk membangun satu aplikasi kasir, pendekatan yang sering digunakan saat ini lebih banyak pendekatannya membuat aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis Android. Sementara aplikasi berbasis desktop mulai tidak digunakan karena tidak banyak yang menggunakan. Namun, gitu ya. Namun ini gapnya teman ya. Namun pengguna saat ini, koperasi ini pengen aplikasinya berbasis desktop. Nah itu kayak teman ya. Jadi bukannya gagal metode sebelumnya, tapi pengguna itu tidak mau pakai yang berbasis web atau mobile, tapi dia pengennya desktop. Nah masalahnya belum ada saat ini aplikasi yang berbasis desktop yang bisa di customize, sehingga mau dibuat aplikasi berbasis desktop yang memang dia mudah untuk di custom, untuk kemudian mudah untuk di maintain ke depannya. Baik alurnya teman-teman ya. Jadi bukan berarti terus ini harus gagal, ya ketemu gagal oke lah, tapi nggak harus gagal. Bahasanya selama ini memang metode yang ada
seperti apa, dan ini contoh ekstrim gitu ya. Kalau Anda menemukan metode gagal, metodenya kurang baik, kurang optimal, itu oke banget. Ya, tadi kan ekstrim ya, nggak ada yang gagal dengan metodenya, tapi memang user mintanya beda dan kebutuhan user itu belum ada saat ini metodenya. Ada pertanyaan? Baik ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian rumusan masalah di ICP, oh tadi udah ada tuh ya, usulan dan tujuan. Masih ingat tujuan teman-teman? Oke, nanti kita lihat ya, misalkan masalah ya. Tujuan itu berkaitan dengan masalah. Jadi kalau masalah penelitian ada dua, tapi tujuan yang ini bukan situ, nanti tujuannya ada lagi, bukan data belakang, tapi ada di tujuan berikutnya. Saya tadi agak lanjut. Gitu ya. Ini memang tujuan secara umum, teman kita lihat. Saya tadi ingat tujuan jadi lupa. Oke, rumusan masalah yang ada di ICP tidak berbeda dengan rumusan masalah yang ada pada proposal. Konsepnya sama teman-teman. Penggunaan kalimat tanya agar teman-teman bisa lebih jelas jawabannya seperti apa. Nah, yang beda adalah nanti jangan lupa ada pembatasan dan tujuan masalah yang tadi ya, yang tadi jawab. Jadi tujuan masalah ini akan berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Jadi output dari pertanyaan penelitian. Jadi tujuan masalah adalah output dari pertanyaan penelitian. Pembatasan, bayangkan saja dulu teman-teman. Saya punya saran ke setiap bimbingan saya yang saya dapat gitu. Saya mulai nulis di jenjang magister di Yesua. Di proposal itu pembatasan seminim mungkin. Tapi akan terus bertambah saat penulisan. Tetapi pembatasan jangan dikosongkan, karena itu berarti peneliti itu belum mengukur dirinya sendiri. Pembatasan itu sudah jelas nih. Pembatasan ini kan berkaitan dengan keterbatasan waktu, keterbatasan dana, keterbatasan lokus penelitian, gitu ya, keterbatasan teori yang bisa didapat, keterbatasan resource yang bisa didapat, gitu ya. Itu akan berkaitan dengan keterbatasan yang ada. Yang paling dasar concernnya ada keterbatasan waktu, sehingga Anda akan membatasi. Nah, yang lainnya ternyata untuk bisa menguji hasil risetnya itu ke beberapa tempat untuk mewakili perguruan tinggi kedinasan, gitu ya, atau koperasi, gitu ya. Untuk mewakili koperasi itu berarti kira-kira berapa? Mirip dengan kemarin ya, 28 ya. Iya, kemarin kita 28 ya nyoba ya. Berapa responden? 38 responden. Ada nemu 38 koperasi, 38 aplikasi pengusaha yang membutuhkan aplikasi kasir. Oh ternyata enggak, gitu ya. Nah berarti ya keterbatasannya kita nggak bisa menguji itu untuk mewakili aplikasi atau pengguna seluruh Indonesia. Jadi, kita berarti mengumpulkan koperasi ini, ada koperasi BSSN. Ada koperasi emak saya di rumah. Oke, ada koperasi kelurahan. Oke, 3 gitu. Sampai 5. Sebentar, kemarin teori yang dapat minimal ada 38, cuma dapat 5. Ya udah, berarti karena keterbatasan kita nggak bisa menguji ini untuk kebutuhan koperasi, tapi kita batasin lagi. Akan dicoba pada 5 atau 3 koperasi. Sehingga kesimpulannya tidak bisa layak untuk digunakan di koperasi di Indonesia, gitu. Nggak bisa seperti itu, gitu ya. Karena mewakili hanya 5. Gitu. Itu kan keterbatasan yang kita dapatkan saat kita jalankan risetnya ya. Gitu. Ini pembahasan masalahnya. Ada pertanyaan? Untuk pembatasan itu meliputi apa aja? Datanya kan yang bisa dijadikan batasan gitu. Oke. Yang bisa dijadikan batasan intinya sebenarnya pada tahap ini ya, yang di teman-teman ya, karena kasusnya beda-beda. Kalau seperti di penelitian S3 relatif tidak ada batasan, karena batasannya sampai ke bagaimana caranya teorinya itu teruji gitu ya.
Jadi relatif tidak pembatasan. Pembatasan itu lebih kepada karena karakteristiknya berbeda. Contoh ya, karakteristik saya yang berbeda, maka saya tidak mengambil semua IV, hanya sektor pemerintahan. Kenapa kok dikatakan demikian? Jadi pembatasan, tapi sebenarnya pembatasannya terjadi karena memang secara teori karakteristiknya berbeda. Jadi frameworknya nggak bisa berlaku sama. Frameworknya berbeda. Jadi keterbatasannya di sana. Nah, karena judulnya sudah menyebut IV struktur pemerintahan, ya berarti pembatasannya nggak perlu gitu. Oh, berarti nggak, misalkan kalau udah ada lokus, misalkan di sini kualitas sudah negara, berarti pembatasan, dibilang pembatasan bahwa ini cuma berlaku di kualitas negara itu tidak perlu ditulis juga. Sebenarnya nggak perlu, kan sudah di judul. Kerja kalau nggak ada di judul ya. Kalau nggak ada judul baru ditulis. Kalau tidak judul ya supaya orang tidak tergiring ke mana-mana, itu perlu. Tapi karena saya kalau di saya karena sudah muncul awalnya tidak, karena IV. Nah, IV saya batasin di sektor pemerintahan. Tadinya untuk identifikasi saja, identifikasi. Ini disarankan kembali. Masih ingat nggak waktu S2 kemarin disarankan nggak jangan terlalu banyak pembatasan? Oh ya udah, saya tidak batasin. Sektor pemerintahan pun tidak saya batasin, teman-teman. Selama studi saya lihat. Saya pelajari karakteristik sektor transportasi seperti apa, sektor ekonomi seperti apa, sektor pangan seperti apa. Dapat 4 dari 7 IV, udah sama 5 dengan pemerintahan, udah selesai. Putuskan kalau itu pemerintahan aja, masukin judul dengan pelaksanaan pembatasan. Itu, Mbak. Jadi yang mana yang perlu dibatasi relatif kepada karena teman-teman ada keterbatasan waktu. Jadi pengujiannya, gitu ya. Pengujiannya sebenarnya kalau kita di paper kan keterbatasan itu ada di belakang, teman-teman ya. Kalau di paper di belakang, ini kita taruh di depan supaya orang saat baca sudah bisa dicatat. Begitu, Mbak? Ya, jadi relatif bagi kami itu bagaimana, Pak? Relatif karena waktu berarti uji cobanya. Karena waktu karena berarti teorinya. Karena waktu berarti tahapan penelitiannya. Hanya sampai di desain prototype tahap 1, ya. Tidak sampai ke tahap 2. Tahap 1 itu berarti key functional requirement. Berarti semua fungsi dasar harus sudah ada. Tombolnya tidak bulat, tidak ada gambar-gambar smiley-nya gitu ya. Nah, itu urusan nanti. Tapi itu fungsinya jalan. Demikian juga kalau teman-teman juga mungkin mendesain UI UX menggunakan pendekatan gamifikasi. Berarti sampai di mana? Ya mockup. Karena kan key functional requirement-nya kan gamifikasi, bukan ke datanya, teman-teman. Jadi dengan data yang sudah terinjek ke dalam, seperti yang di DSS saya, datanya sudah terinjek ke dalam, orang bisa mendapatkan hasil seperti yang diharapkan atau enggak. Orang lebih suka enggak dengan fitur, dengan tampilan gamifikasinya, orang lebih suka pakai atau enggak. Nah, itu jadi prototype sama-sama prototype satu, tapi pendekatannya berbeda. Karena yang satu ingin menghasilkan sebuah aplikasi, maka fungsi dasarnya harus jadi, fitur dasarnya sudah jadi. Karena yang penelitian kedua ingin menerapkan teori gamifikasi pada edukasi keamanan siber, ya berarti GUI-nya jangan fokus ke fitur pemasukan data atau fitur konsep di dalamnya. Jadi algoritma gamifikasinya yang fokus. Gitu ya teman-teman. Oke, itu rumusan masalah. Lanjut lagi. Kemudian di konten diisi juga ada terkait dengan referensi, teman-teman. Nah, saya kenalkan teman-teman untuk ICP, teman-teman bisa menggunakan pendekatan 3C2S, ada SLR, tapi tidak direkomendasikan karena waktu Anda yang singkat. Nah, gambar terakhirnya adalah kerangka teoretis, ada diagram tahapannya. Di proposal ada kajian pustaka. Sebentar. Di sini ada kajian pustaka, ada landasan teori, ya, ada landasan teori. Terus bedanya apa dengan yang ini? Ini ada teori juga, teman-teman.
Ada reviewnya juga. Oke ya, kata kuncinya dari saya teman-teman. 3 paragraf pertama, semua kata kunci di judul sudah keluar. Itu orang tertarik untuk baca. Kemarin di draft paper kita usahakan di paragraf pertama semua kata kunci keluar teman-teman ya. Di paragraf pertama semua kata kunci keluar. Walaupun masih bahasa Indonesia ya, untuk bahasa Inggris kan ya. Tapi setidaknya di paragraf pertama semua kata kunci sudah keluar. Karena orang tertarik untuk baca berikutnya. Tapi kalau sampai 3 paragraf pertama masih ada misalkan teman-teman, kita membuat pengembangan aplikasi kasir untuk operasi tukar abadi BSSN menggunakan pendekatan gamifikasi. Nah, sampai paragraf keempat teman-teman masih belum bunyi gamifikasi kenapa dipakai, belum bunyi aplikasi kasir itu saat ini bagaimana trennya, itu orang akan menunggu. Karena sampai selesai baru orang akan tergiring ini mau apa sih? Karena kan dia terkait dengan latar belakangnya. Kenapa sih kalau ada pendekatan gamifikasi? Kenapa sih kalau harus bikin aplikasi kasir? Itu sudah harus muncul. Walaupun karena kita paksa dia di 3 paragraf pertama berarti tidak elaboratif kan, tidak terlalu besar teman-teman. Nah, di elaborasinya di sini teman-teman. Apa saja yang kita elaborasi, semua kata kunci kita bongkar lagi. Berarti ngulang dong Pak yang ada di paragraf latar belakang. Iya, diulang semua. Ya enggak kan tadi semua cuma sekilas teman-teman. Hooknya harus membuat orang jadi tertarik. Kalau di sini muncul semua. Misalkan tadi kata kuncinya aplikasi kasir. Yang kedua koperasi Karabadi. Koperasi Karabadi taruh di sini bukan teori. Nah, berarti nanti kita cari tempat di mana. Objek penelitian. Objek penelitian itu ada di bab 3 kalau kita. Agak beda teman-teman ya. Di kampus lain ada yang ditaruh di bab 4. Di kita sebenarnya rekomendasi di bab 3 bukan di bab 4. Tapi kalau ada yang tulis bab 4, ada kan nemu yang bab 4 ya? Organisasi penelitian, organisasi tempat lokus penelitian. Ada yang nemu di TA. Ada pernah baca di TA organisasi lokus penelitian di bab 4? Belum. Bab 3 pernah baca? Belum juga. Belum pernah baca TA yang atau proposal TA yang proposal TA yang isinya studi kasus. Belum. Ya, dicari teman-teman ya. Lokasi penelitian itu ada di bab 3. Ini berkaitan dengan teori. Teori saja. Aplikasi kasir. Aplikasi kasir itu bukan? Bukan, ternyata ada di sini. Apalagi nih? Gamifikasi masuk di sini. Aplikasinya berbasis stok. Aplikasi berbasis stok ada di sini. Tren kasir seperti apa itu ada di sini. Jangan paksa di sini teman-teman. Ada di sini. Jadi main teorinya dulu teman-teman. Jadi 21, 22 itu semua teori. 21, 22, 23 sudah habis teori, 24 baru penelitian terkait pengembangan aplikasi, pengembangan kasir. Pengembangan aplikasi kasir Anda kan berbasis desktop. Berarti aplikasi desktop teorinya bagaimana? Menggunakan pendekatan gamifikasi itu bagaimana? Ada di sini. Pengembangannya akan menggunakan apa? Prototyping, gitu ya. Prototyping itu ada di sini. Baru kemudian kasirnya itu ada di sini. Karena nggak ada teori kasir. Jangan dipaksa. Pembuatan aplikasi chatbot. Ada teori chatbot? Nggak ada, jadi jangan dipaksa di sini. Ada di sini. Ngomong teori dulu di atas. Tren chatbotnya baru kemudian di 24, 25, 26, 27, 28, 29. Walaupun mungkin di judul pertama ya pengembangan aplikasi berarti kalau pengembangan berarti SDLC aplikasi chatbot, aplikasi Android chatbot. Enggak. Chatbot bukan teori, dia dari sini trennya seperti apa. Itu teman-teman ya. Jadi memang status yang mana yang teori, yang mana yang bukan teori. Saat Anda sudah bisa memisahkan itu, maka Anda sudah layak lulus timbang. Jadi teman-teman sudah bisa pisahkan yang mana teori, berarti itu harus
harus sesuai, harus firm, itu yang dibuktikan, dan mana yang memang dia memang empiris, memang kondisi di lapangan. Nah, biasanya yang bukan teori ada di sini teman-teman. Yang memang sesuai dengan kebutuhan studi kasusnya gitu ya. Nah, kemudian baru nih dibuat kerangka atau model konseptual. Gambaran ringkas mengenai hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Model konseptual ya, bukan kerangka teoretis. Karena dia model konseptual, dia bukan kerangka teoretis, maka semua bisa dikaitkan. Kalau kerangka teoretis berarti yang ini dikaitkan. Bagaimana ini bisa menghasilkan sebuah jawaban. Tapi karena dia model konseptual, maka semua yang ada di sini, semua konsep yang ada di atas itu bisa kalian hubungkan. Contoh, misalkan tadi kita ada konsep gamifikasi. Kita ada konsep gamifikasi. Iya. Oh, betul. Ada ya? Gamifikasi. Di video lalu saya lagi ngedit kan sama anak saya. Begitu video saya edit ya, anak saya tulisan jelek pakai kursi whiteboard, lagi pakai PPT gitu. Karena kan minggu lalu saya full pakai whiteboard ya teman ya. Begitu editing pertama kita foto, anak saya tulisan jelek pakai gaya video kursi whiteboard, pakai PPT ya, gitu pakai PPT. Anak saya suka komentar ya. Kalau sedang saya membuat konten gitu ya, membuat misalnya konten khotbah gitu ya, kalau saya buat strukturnya gitu, kan biasanya ada hook di awal gitu ya. Ya kalau teman-teman misalkan saya gitu, minggu ini kita belajar mengenai bagaimana membuat proposal gitu ya. Itu kan hook di awal ya. Kalau di akhir, jadi teman-teman proposal yang nanti kita bangun sudah terbayang seperti apa gitu ya. Kalau nggak ada hook di akhir, kalau nggak ada closing, callback kalau di stand up comedy ya. Kalau nggak ada callback gitu, anak saya nanya gitu. Ini sampai di akhir yang hooknya nggak pernah dipanggil gitu. Ini ngapain dong berarti? Karena ngajar pun kadang saya buat skenario-nya gitu. Ini kalau nggak ada callbacknya terus ngapain dibuat hook di depan seperti itu? Ganti aja hooknya. Ini closingnya kayak gini nih, berarti hooknya diganti aja kayak gini. Terus di clip on buat kamera, endingnya dipakai dia karena nggak cocok dengan gambar saya. Jadi sekarang clip on-nya dipakai dia konten di rumah. Gamifikasi. Terus apa lagi tadi kita ada? Kita di kasir tadi ya. Terus kasir, oke ya. Aplikasi kasir. Terus ada prototype tadi ya. Prototyping, desktop aplikasi, aplikasi desktop, apa lagi? Sudah teman-teman ya. Oke. Nah, berarti di sini teman-teman kalau program konseptualnya, oh iya, sudah. Berarti kalau berkaitan dengan kerangka konseptualnya, ini konseptual teman-teman. Kerangka teoretis beda lagi. Prototyping, gamifikasi, terus desktop. Nah, tentu ada testing ya di sini ya. Black box. Jadi beda ya model konseptual dengan model teoritis. Karena itu bukan teori. Jadi inti dari aplikasi kita, inti dari kita adalah menjalankan prototyping yang sebenarnya teman-teman. Untuk buat sebuah aplikasi desktop, sehingga kaidah desktop itu dimasukkan dalam prototyping kita. Jadi bukan terbalik, bukan desktop terus dimasukkan ya, tapi kita menjalankan tahapan prototyping. Kaidah desktop itu ada di mana? Kaidah desktop itu ada di desain. Ya udah, berarti saat nanti identifikasi akan terlalu.
Tapi ini bukan di kita ya, di kita di sini teman-teman. Boleh nggak Pak kalau modalnya yang lain? Bisa teman-teman. Ada juga yang masuk kemudian teman-teman, tapi kayaknya jarang ya kalau di RPLK ya. Misalkan teman-teman ingin mengidentifikasi kira-kira, ini sebenarnya menurut saya bisa loh teman-teman ya. Fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan untuk aplikasi keamanan siber BSSN, aplikasi keamanan siber sektor pemerintahan. Sebenarnya fitur dasar apa saja yang dibutuhkan? Gitu ya. Apakah ia harus ngikutin tren gamifikasi? Tapi itu penelitiannya mungkin tidak akan menggunakan pendekatan pengembangan prauna teman-teman ya. Itu kan pendekatan sosial sekali. Jadi konseptualnya teman-teman sudah dapat nih teorinya. Oh, menurut teori UI UX itu ada 3. Oh, menurut teori misalkan SOS ada 10. Terus menurut teori apa lagi? UAT misalkan ada 15. Nah, ini diuji. Model konsepnya seperti ini teman-teman. Di anak-anak SI ini jalan begini. Di sini anak-anak TI. Nah, begini TI. Dan anak SI seperti ini. Karena dia ngomongin masalah fitur-fitur. Itu aja. Nah, terus bagaimana Pak? Memang kami boleh Pak seperti itu. Tapi dikaitkannya ke requirement teman-teman ya. Jangan begitu saja. Pada penelitian ini ingin mengidentifikasi kira-kira kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, apa fitur-fitur apa saja yang harusnya ada. Jangan seperti itu kaitkan ke requirement. Itu yang pertama. Yang kedua, di RPLK kita kan memang fokusnya kepada masalah ya teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak nemu masalah kebutuhan itu di BSRE, siapa lagi? Pusdatik dengan berapa? 70% anggap saja ya. Orang BSSN itu adalah alumni dari Kiseng. Kira-kira karakteristik aplikasi yang disukai oleh pegawai BSSN itu seperti apa sih? Yang nggak akan dikomplain kalau dia di launching. Kan relatif mungkin ya pegawai BSSN itu, karena mayoritas lulusan sini. Dan sebenarnya fiturnya seperti apa sih? Bulan Maret ini kita menggunakan Sri Kandi. Wah, itu banyak sekali kontranya. Aplikasinya gini. Nah, yang di sini mending pakai Kapten yang sudah dibuat sama orang dalam. Nah, saya menarik gitu nih. Ada apa di Kapten yang kemudian tidak ada di Sri Kandi? Ada yang memang membuat jawaban yang buat saya menarik gitu ya. Kan Sri Kandi servernya ada di Andri. Mau kita data kita disimpan di Andri? Mau nggak? Kalau nggak mau, nggak akan ada pusat data nasional. Pantas nggak berhasil programnya. Setiap kementerian nggak mau datanya disimpan di kementerian yang lain. Ya, datanya nggak diambil, datanya dari pusat data nasional, gitu ya, teman-teman. Kebetulan Andri sewa di pusat data nasional. Ada aplikasi khusus lain yang memang sewanya ada di BSSN. Gitu ya. Sekarang kan pusat data nasional PDNS ya. PDN itu dibuat jadi ekosistem. Jadi BSSN punya pusat data itu dirancang dengan standar minimum, standar sesuai dengan standar PDN. Maka saat dia sudah sesuai dengan standar PDN, maka pusat data BSSN yang ada di sana itu menjadi bagian dari pusat data nasional ekosistem. Jadi tidak lagi satu lokasi isinya data, enggak gitu. Nanti kementerian lain nanti ada kementerian yang tidak sanggup untuk membuat pusat data, akan dikasih rekomendasi, silahkan pasang di PDN pusat atau sewa atau titip di BSSN atau titip di dia udah ada nih yang sudah standar. Oh, Polri sudah ada yang sudah standar. Jadi ekosistem PDN. Dengan demikian maka nggak ada isu lagi dia terpusat satu tempat, tapi rentangnya memang berarti standar pengamanannya harus pastikan sama ya teman-teman ya. Rantai terlemah gitu ya, gitu ya.
menggambarkan pengaruh atau hubungan antara satu kejadian atau fenomena dengan kejadian atau fenomena lainnya. Jadi inti dari kajian pustaka itu adalah kerangka atau model konseptual. Jangan sampai ada teori atau konsep ini muncul konsep ya teman-teman. Ini muncul teori. Ada teori atau konsep yang Anda highlight di dua ini, tapi nggak muncul di sini. Berarti nanti tahapan dari sini teman-teman, berarti tahapan penelitian saya, kalau saya menggunakan kerangka konseptual, berarti saya buat aplikasi gini. Ini tidak terlalu gambar sih. Tapi kalau di theoretical framework, berarti nanti di tahapan penelitian itu sesuai dengan prototyping. Kebayang nih. Gamifikasi masuk di requirement, gamifikasi masuk ke desain, terus desktop masuk di requirement, masuk di desain, masuk di implementasi, testing masuk di testing, black box masuk di situ. Udah terbayang yuk top 3 ini seperti apa desain penelitiannya? Karena dari konsep yang ada intinya adalah prototyping. Kalau di sini kan belum tergambar ya teman-teman ya, udah konseptual ya. Itu kenapa saya lebih suka menggunakan theoretical framework atau langkah teoretis. Tapi kalau model konseptual bisa juga, nggak ada masalah. Nah, yang ketiga, isi utama dari proposal adalah metodologi. Isinya adalah lokus tadi ya, objek penelitian. Jadi 31 itu isinya tentang operasi BSSN, insertif, BSRE, Poltek SSN. Tapi nggak usah ngomongin sejarah karena kita bukan menghasilkan SKOM, sejarah komputer. Jadi jelaskan saja proses bisnis yang bersangkutan berkaitan dengan kebutuhan atau masalah yang ada. Akan ulang dong Pak dengan yang ada di latar belakang ya, pasti latar belakang akan diulang di bab 2, akan diulang di bab 3. Ya cuman ngehook aja. Jadi penelitian kuantitatif dan kualitatif ya, Mas sudah lihat. Desain penelitian itu bisa seperti ini teman-teman, bisa seperti ini. Tidak terlalu berat ya. Ini benda yang sama teman-teman. Jadi kebetulan saya ngambil di disertasi saya kebetulan bikin dua-duanya. Jadi supaya kelihatan kenapa pada ini saya rekomendasikan buat yang seperti itu. Tapi kalau untuk menjelaskan ke orang akan lebih enak seperti ini. Tapi kalau untuk membuat struktur akan lebih enak sini. Karena di sini langsung aja ini 41, 42, 43, 44, 45. Kan ini penelitiannya ini kan, ini 3 RQ nih. Kotak ini RQ 1, RQ 2, RQ 3. Ini 41 identifikasi elemen, 42 validasi hasil, 43 perancangan, 44 validasi hasil, 45 pengujian. 1, 42, 43, 44, 45. Lebih enak dibandingkan yang ini. Kalau yang ini lebih tergambar untuk menjawab pertanyaan penelitian 1, apa yang kamu lakukan? Tidak tergambar tahapannya. Oh, pertama saya melakukan membaca teori, saya wawancara, saya kunjungi tempat, saya proses di sini. Mana dulu yang kerjakan? Nggak butuh lihat. Dan saya tidak terlalu peduli pada tahap ini. Di desain penelitian saya nggak terlalu peduli. Yang jelas penelitian ini saya desain secara kualitatif, di sini saya desain secara kualitatif, dan di sini kuantitatif. Gimana desain kualitatif seperti ini? Tapi masih ada urutannya teman-teman ya. Beda dengan di sana nggak ada urutannya. Kalau yang sana kita gambar, berarti dia akan seperti ini tahapan penelitiannya. Mau pakai teori apa nih? Ada prototyping. Ayo, pakai teori apa nih? Ian Sommerville, Alan Dennis. Kitab suci ada apa?
Ian Sommerville, Alan Dennis, atau nggak punya kitab suci perangkat lunak? Jadi saat Anda nanti ini teman-teman, mulai saat ini Anda pegang, Anda akan membuat perangkat lunak menggunakan pendekatan apa? Oh, saya menggunakan ejal. Ejal yang mana nih? Yang digambar sama Ian Sommerville atau Alan Dennis? Yang mana? Karena beda. Contoh misalkan tadi urusan Basiska menggunakan pendekatan yang beda. Bukan Ian Sommerville, bukan Alan Dennis, bukan aduh saya lupa. Sama seperti secure coding ya, ada punya McGraw-Hill yang memang dia teoritis, ada yang punyanya Anda belajar sekarang kan? Ya, ada yang punyanya Windows, ada yang punyanya Oracle. Anda mau pakai kitab yang mana nih? Begitu Anda menggambar, ya komik gitu ya. Kemudian yang saya anut kan Alan Dennis ya teman-teman. Prototyping itu berarti begini, analisis, ini planning ya, planning, plan, analisis, design, implementation, terus testing. Nah, ada yang lain ada. Kemarin Mbak Siska pakai planning nggak? Analisis, design, implementation, testing, communication. Pak, berarti setelah prototipe itu dibuat, diuji ada masalah, terus saya analisis ulang Pak. Ya iya, gimana cara analisisnya Pak? Ya kamu baca buku kamu. Karena saya nggak menganalisis ulang, saya masuk ubah desain. Ada masalah, ubah desain, nggak analisis ulang. Salah, enggak salah, ada bukunya. Mau nyalain dia, telepon kita. Tinggalnya kalau nggak email dia dulu, kita datengin pakai tiket pesawat, bikin visa dulu. Indonesia 3 lagi ya, datengin satu-satu, nanyain ada masalah apa lagi, salahnya apa lagi. Ketaatan kita mengikuti teori itu yang diuji teman-teman. Bukan kemampuan kita untuk mendebat teori, belum. Jadi pastikan Anda pegang sebuah buku. Jadikan itu sebagai kitab suci selama pengembangan prauna teman-teman ya. Bukan kitab suci agama maksudnya. Langsung bingung tadi maksudnya gimana sih kok kitab. Ini Pak Adi ngomongin apa ini kok kitab? Ngomongin apa anaknya ini? Ngomongin apa ini kok masalah kitab suci? Harus ada teman-teman kitab suci teman-teman apa untuk pengembangan prauna. Standar keamanan BSSN basisnya ISO. Kenapa? Karena pemerintah. Ada yang nanya, kenapa kok enggak NIST saja? Iya, karena sektor industri banyak yang lebih prefer ISO. Walaupun memang dari segi pemerintah lebih mudah diadopsi yang NIST, dokumentasinya gratis. Tapi secara internasional lebih banyak ISO. Kenapa ISO lebih banyak internasional? Karena ISO mensyaratkan sertifikasi, jadi membuka peluang usaha. Ini sih nggak butuh. Untuk bisa sertifikasi NIST ya udah sertifikasi aja NIST. Kalau ISO ada pelatihannya, ada konsultan fungsinya, wah banyak. Jadi ISO menjadi komunitas industri teman-teman. Yaitu pro kontra cyber security sebagai sebuah ini ya, sebagai sebuah komoditi ya teman-teman. Tapi yuk, tapi aneh ke sana teman-teman. Aduh, tinggal dekat nanti. Baik teman-teman. Nah, yang ada di sini pun saya gunakan prototyping. Nanti kalau dilihat ya prototyping saya tapanya pakai yang sama itu. Tapi karena fokus saya bukan ada di sini, jadi saya tidak gambar tahapan prototypingnya. Ada nih analisis desain implementation. Karena kamu ini sudah ada sih analisis. Ya analisis.